Dekade 1990-an mungkin merupakan dekade terbaik terakhir bagi para penyerang tengah, karena para pelatih belum beralih ke sistem satu penyerang, dengan variasi formasi 4-4-2 yang mungkin menjadi norma di seluruh Eropa. Dekade ini dipenuhi oleh para penyerang mematikan, dan Marco van Basten adalah raja di awal 1990-an, lalu di pertengahan hingga akhir 90-an ada Ronaldo fenomenal bersama dengan Romario, George Weah, Jurgen Klinsmann, hingga Alan Shearer. Akan tetapi, di antara nama-nama tersebut muncul salah satu perwujudan sempurna dari seorang pesepak bola eksotis. Ia telah memenangkan gelar bersama River Plate dan Boca Juniors di Argentina. Ia juga 2 kali menjadi juara Copa America bersama Argentina. Rambutnya yang panjang dan lebat membuatnya tampak seperti perpaduan antara singa dan vokalis glam metal tahun 1980-an. Sebagian besar karirnya bermain dengan seragam ungu dan nama belakangnya memiliki lebih dari 2 suku kata. Meski terbilang minim gelar, namun ia merupakan sosok loyal yang bertahan lama di sebuah klub asing. Andai dia lebih luwes dengan menerima pinangan Manchester United atau Barcelona, mungkin lemari trofinya bakal lebih sesak ketimbang punya David Beckham, Ronaldinho, atau bahkan Cristiano Ronaldo. Dan dia adalah Gabriel Omar Batistuta. Mungkin bagi penggemar Fiorentina maupun Serie A, setiap kali mendengar nama Batistuta pasti tertuju kepada tendangannya yang sangat keras, yang dikombinasi dengan akurasi mematikan sehingga membuatnya ditakuti oleh para kiper di zaman itu. Dengan kemampuan itu pula ia dijuluki Batigol, sebuah julukan yang mencerminkan kehebatannya, di mana sang bomber ini mampu mencetak gol dari berbagai sudut dan jarak, yang seringkali membuat kiper kesulitan bereaksi. Batistuta lahir pada 1 Februari 1969 di Avellaneda, Argentina. Sejak kecil ia menjadi bocah yang gemar melakukan hobi yang tidak biasa. Dirinya senang berkuda dan melakukan berbagai gerakan akrobatik. Batistuta kecil tak terlalu menunjukkan minatnya terhadap olahraga ini. Dirinya lebih tertarik pada bidang akademik seperti sains. Karena ia bercita-cita menjadi seorang dokter, bukan olahragawan, apalagi pesepak bola. Namun pada saat itu Batistuta mulai menunjukkan minatnya terhadap olahraga, tapi bukan sepak bola, melainkan bola basket. Dirinya sering menghabiskan waktu untuk berolahraga dengan bermain basket. Hingga akhirnya setelah kemenangan Argentina di Piala Dunia 1978, di mana ia sangat terkesan dengan keterampilan Mario Kempes, memberi hasrat kepada seorang Batistuta untuk bermain bola. Ia mengaku ingin membela Argentina untuk bisa memenangkan trofi Piala Dunia. Ia pun mulai rajin bermain sepak bola dan mengasah kemampuannya di jalan-jalan kota Argentina, yang kemudian membuatnya bergabung dengan tim lokal di daerahnya Platense. Saat bersama Platense, ia terpilih untuk tim Reconquista yang memenangkan kejuaraan provinsi setelah mengalahkan Newell's Old Boys. Di situ Batistuta mencetak 2 gol sehingga menarik perhatian pelatih tim lawan, Marcelo Bielsa. Batistuta kemudian direkrut oleh Newell's Old Boys pada 1988. Namun, ia harus berjuang keras untuk bisa membuktikan bahwa ia memiliki potensi sebagai pemain kelas dunia. Ia harus berjuang melawan kelebihan berat badan dan merasa kesepian meninggalkan keluarganya dan tinggal di sebuah ruangan kecil di dalam stadion. Disinilah peran Marcelo Bielsa sebagai seorang pelatih yang paling berjasa dalam kecermelangan karir sang striker dimulai, sebagaimana disebut dalam autobiografinya. Dia mengajari saya bagaimana berlatih ketika turun hujan, dia mengajari saya segalanya, katanya. Hal ini kemudian membuat Batistuta mengalami transformasi fisik. Selain itu, ia juga diberi dorongan semangat dan diarahkan untuk menjadi pemain seperti yang ia inginkan. Meski begitu, karirnya di Newell's Old Boys tidak bisa dianggap spesial. Bermain dalam 24 pertandingan pada musim 1988-1989, Batistuta hanya mampu mencetak 7 gol. Meski begitu, performanya itu sudah cukup membuat salah satu klub besar Argentina, River Plate, memboyongnya pada musim panas 1989. Sayang kepindahannya ke River Plate juga tak membuat karir sang bomber terlihat spesial. Selama 1 musim membela River Plate, di mana ia juga hanya mampu mencetak 4 gol. Bahkan, ia dikeluarkan dari tim tanpa alasan yang jelas oleh manajer baru Daniel Passarella di pertengahan musim 1989-1990. Meski selama 1 musimnya itu, Batistuta ikut merasakan gelar Primera Division Argentina yang diraih klub pada akhir musim, namun ia tak punya andil besar bagi kemenangan tim tersebut.
Situasi itu kemudian membuat Batistuta memilih hengkang pada musim panas 1990 dan bergabung dengan klub rival River Plate yakni Boca Juniors. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di awal bergabung ia kesulitan menemukan performa terbaiknya, sebagian karena tidak bermain di posisinya. Namun pada awal tahun 1991, kedatangan Oscar Tabarez sebagai manajer merubah segalanya. Sang pelatih memberikan dukungan penuh kepada Batistuta, di mana ia ditempatkan di posisi terbaiknya di lapangan, yaitu sebagai penyerang tengah, bukan sebagai penyerang sayap. Benar saja, Batistuta menjelma sebagai penyerang yang mematikan, di mana ia berhasil menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak liga pada musim 1990-91 dengan mencetak 23 gol dalam 29 pertandingan, serta membawa Boca Juniors memenangkan Clausura. Penampilan apiknya di musim pertama bersama Boca Juniors membuat Batistuta mendapatkan panggilan tim nasional Argentina untuk kejuaraan Copa America. Ia diplot sebagai pemimpin lini serang tim Tengo di saat Maradona absen karena skorsing 15 bulan setelah gagal tes doping pada Maret 1991. Di situ Batistuta berduet dengan Diego Latorre yang membuat karirnya melambung tinggi. Dari kompetisi ini pula, romansa legendaris Gabriel Batistuta dengan Fiorentina dimulai saat Vittorio Cecigori yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden Fiorentina disuguhi pemandangan luar biasa dari tribun penonton di bawah langit Chile untuk menyaksikan gelaran Copa America tahun 1991. Pemandangan yang membuat mata terbelalak itu adalah sosok langsing, namun berotot bernama Gabriel Batistuta. Melihat sang pemain beraksi di atas lapangan, Vittorio Cecchi terpesona dengan kibasan rambut yang tertiup angin milik sang bomber. Meski terlihat indah dan gemulai, kibasan itu mampu ciptakan tendangan roket super dahsyat yang digunakan untuk menjebol gawang lawan. Ia bagaikan peluru bagi timnas Argentina yang sukses melibas perlawanan Venezuela, Chili, Paraguay, Kolombia hingga Brasil, yang membuatnya berhasil menjadi top skor dalam ajang tersebut dengan 6 gol. Pencapaian itu juga dilengkapi setelah ia berhasil mengantar La Albiceleste meraih gelar juara. Gelar Copa America ini menjadikan Batistuta sebagai salah satu pemain paling diminati tak hanya di benua Amerika, tapi juga klub-klub elit Eropa. Namun, terlepas dari semua ketertarikan itu, Batistuta secara mengejutkan memilih Fiorentina, klub yang hanya finish di peringkat 12 Liga Italia Serie A pada musim 1990-91. Ternyata hal itu berkat wakil presiden Fiorentina, Vittorio Cecchi, yang bergerak cepat untuk menyelesaikan transfer pemain asal Argentina ini ketika ia menyaksikan langsung sang bomber beraksi di Copa America. Mental Batistuta yang sudah terbentuk dengan sangat kokoh membuatnya dengan mudah beradaptasi dengan atmosfer Italia. Maklum saja, karena sejak kecil ia terbiasa hidup dengan penuh perjuangan. Dengan tekad kuat, Batistuta jalankan perannya dengan baik. Di musim pertamanya bersama Fiorentina, ia sukses lesatkan 13 gol yang menjadikannya pujaan bagi rakyat Florence. Karier Batistuta di Fiorentina tidak berjalan mulus, kendati ia hampir selalu masuk dalam daftar top scorer Liga. Ia tak mampu menyelamatkan Fiorentina dari jurang degradasi pada musim 1992-93, meskipun kala itu ia berhasil mencetak 16 gol di Serie A Italia. Hasil ini membuat para penggemar Fiorentina panik. Mereka takut ditinggalkan Batistuta yang kala itu dilirik klub besar seperti AC Milan, Real Madrid, Liverpool, dan Manchester United. Akan tetapi, sekali lagi Batigol membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih setia bersama Fiorentina. Diperkuat pemain sekelas Batistuta menjadi berkah bagi Fiorentina. Terbukti La Viola hanya bertahan 1 musim di Serie B dan langsung promosi ke Serie A setahun setelahnya. Bahkan di musim 1993-94 itu Fiorentina dinobatkan sebagai kampiun Serie B. Di musim 1994-95, saat kembali ke Serie A, Gabriel Batistuta benar-benar menobatkan diri sebagai penyerang paling mematikan. Hal itu terbuktinya dengan munculnya julukan Batigol. Sebuah julukan yang menggambarkan seorang pencetak gol sejati, dengan tendangan bagaikan roket yang dikombinasi dengan akurasi mumpuni, sukses menakuti deretan para kiper di Serie A Italia ketika berhadapan dengannya. Di musim itu pula, Batistuta keluar sebagai top skor Serie A karena sukses torehkan 26 gol. Namun sayang, ia hanya mampu membawa Fiorentina bercokol di posisi 10 klasemen akhir.
Musim berikutnya, Batistuta jalani musim yang terbilang luar biasa. Dibantu pemain sekaliber Rui Costa dan Francesco Baiano, sukses membuat Fiorentina sempat tak terkalahkan dalam 15 laga beruntun Serie A. Meski akhirnya tidak menjadi juara, dan Fiorentina hanya mampu finish di posisi 4 dengan koleksi 59 poin. Selain tampil apik di Liga Italia, Fiorentina juga berjaya di Coppa Italia musim 1995-96, di mana mereka keluar sebagai kampiun setelah menang agregat 3-0 atas Atalanta di partai puncak. Hal luar biasa di sini adalah 2 dari 3 gol Fiorentina dicetak oleh Batistuta, sang pemilik tendangan geledek. Bahkan, kesuksesan Fiorentina pada 1996 tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka melanjutkannya dengan keluar sebagai kampiun Piala Super Italia 1996. Bertemu jawara Liga Italia musim 1995-96, AC Milan, Fiorentina menang dengan skor 2-1. Di laga itu, Batistuta berhasil lumpuhkan pemain legendaris I Rossoneri seperti Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, hingga Marcel Desailly, dengan sukses sarangkan semua gol yang dicetak oleh kubu La Viola. Che replica però Batistuta, Gabriel Omar, Batistuta in area di rigore, il destro, Gabriel Omar, Batistuta salta anche un piccione, Batistuta in area di rigore, il destro, Gabriel Omar, Batistuta. Dalam musim-musim selanjutnya, yakni musim 1997, 98, 1998, 99, 1999, 2000. Performa Batistuta bersama Fiorentina benar-benar mengesankan, di mana ia berhasil mencetak lebih dari 20 gol setiap musimnya. Yang semakin mengesankan mengingat Serie A adalah liga terkuat di dunia saat itu dan terkenal dengan pertahanan terbaiknya. Selain itu, performa hebat Batistuta tak hanya berlaku di liga domestik saja, namun juga di Liga Champions Eropa. Dengan tendangan keras yang spektakuler, ia sukses membawa Fiorentina mengalahkan raksasa Inggris seperti Arsenal dan Manchester United, yang membuatnya berada di urutan ketiga untuk pemain terbaik dunia FIFA pada tahun 1999. Di masa-masa terakhirnya bersama Fiorentina, Batistuta tetap gagal membawa klub yang bermarkas di Artemio Franchi menjadi jawara Italia. Di usianya yang sudah mencapai angka 30, Batistuta mulai pikirkan jalan keluar untuk bisa raih mimpi mengangkat trofi Serie A. Setiap ada perjumpaan selalu ada perpisahan. Inilah fakta yang harus dihadapi fans La Viola. Pemain yang mereka elu-elukan selama 9 tahun akhirnya harus menanggalkan jersey ungunya. Pada akhirnya, Batigol memilih jalan terakhir. Pada musim 2000-2001, ia resmi menjadi rekrutan termahal AS Roma dengan nilai mencapai 36 juta euro. Meski begitu, pria yang memiliki julukan Batigol itu diberi kehormatan oleh pihak La Viola usai membukukan 207 gol dalam 332 pertandingannya selama berada di Firenze. Bersama klub barunya ini, Batistuta akhirnya sukses meraih mimpi untuk menjadi jawara Serie A, sebuah gelar yang gagal ia capai selama 9 tahun tinggal di Fiorentina. Memenangkan Scudetto di musim pertamanya bersama Roma, yang ia kontribusikan dengan mencetak 20 gol. Dengan tim barunya, ia juga mendapatkan Piala Super Italia dan julukan lainnya El Re Leon atau Raja Singa. Setelahnya, karir Batistuta kemudian meredup setelah mengalami cedera pergelangan kaki serius yang akhirnya tak bisa dipulihkan seperti sedia kala. Dia sempat dipinjamkan ke Inter Milan pada 2003 sebelum akhirnya hijrah ke klub Qatar, Al Arabi. Di Al Arabi, Batistuta memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim, yaitu dengan torehan 25 gol. Rekor sebelumnya dipegang oleh legenda Qatar Mansour Muftah. Setelahnya, ia memutuskan pensiun dari sepak bola pada tahun 2005. Gabriel Batistuta memang bukanlah pemain yang memiliki karier dan prestasi gemilang seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Namun, bagi para penggemar sepak bola di era 90-an, Batistuta adalah salah satu pemain ikonik yang aksi-aksinya sangat membekas dalam memori, terutama tendangan geledeknya yang ditakuti oleh deretan kiper di Serie A maupun dunia. Dan selebrasi menembak yang jadi ciri khasnya membuat Batistuta masuk ke dalam Hall of Fame persepakbolaan Italia pada 2013.